sini sudah ada Pica dan juga Misha. Misha sehat, Misha? Sehat. Kamu tuh umur berapa sih sekarang? 8 tahun. 8 tahun. Tadi Kak Irfan sempat bilang ke pemirsa di rumah kalau kamu tuh hebat. Udah dioperasi 2 kali. Operasi apanya, Nak? Matanya. Matanya. Kenapa ini Pica matanya dioperasi? Jadi dulu tuh aku setahun setengah mulai ketahuan, mata itu suka nggak lihat lurus Tapi saat itu tuh aku doang yang ngeh. Dulu Sandi, enggak kamu jangan cari-cari. Cuma Pas kan lagi baru lahir? Enggak, setahun setengah. Sorry. Kan kalau ibu kan tiap hari kan, ibaratnya 24 jam. Jadi kita tahu kalau ada keanehan sama anak-anak. Maaf, juling. Iya. Bahasa umumnya tuh juling. Iya. Strabismus itu kan juling ya. Jadi mata Misha ini keluar ke kanan. Yang sebelah mana? Yang sebelah kanan. Gitu. Jadi dia center balik lagi, center balik lagi gitu. Banyak kan lari ke kanan. Di 5-6 tahun makin kelihatan. Karena kan mungkin efek gadget juga, jadi memperparah. Oke. Jadi kita putusin tahun lalu di 2024 akhir kita operasi. Oke, penyebabnya tuh kan sebetulnya beda-beda di kondisi yang sama. Kalau Misha tuh kenapa? Misha maaf izin diceritain nggak apa-apa ya? Boleh, Boleh, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau kata dokter sih sebenarnya dari lahir ya. Dari Kak. Cuma kita kan nggak tahu karena munculnya tuh setahun setengah gitu loh. Jadi ya udah pas di terapi pakai kacamata tetap lari. Jadi akhir tahun dioperasi. Tapi ternyata udah operasi dia tuh sensitif sama benang. Karena jahitannya banyak di sebelah kanan. Jadi timbul kayak kista semacam benjolan, isinya tuh cairan. Oh. Taunya ada kista, apakah dia merasakan nggak nyaman atau sakit atau apa? Enggak, karena mungkin itu kan isinya cairan Kak, jadi kayak fleksibel kali ya. Dianya nggak ada keluhan, cuma aku kan risih Kak. Terus makin lama itu semakin ngegedein. Kayak gelembung gitu di bola gitu loh. matanya. Gelembung ada tuh. Tapi dianya nggak pernah ada keluhan, pegel, perih, gatal tuh nggak ada. Tapi kalau di pandangan kamu melihat mah masih normal. Tapi saya pakai kacamata minus atau? Minus, memang minusnya minus tinggi. Oh, minus berapa kamu? 2,75 sama 1,5. Ini aku juga pakai kacamata. Enggak sih padahal Kak. Iya. Padahal nggak turunan, papa mamanya enggak? Aku pas udah lahiran dia baru minus 1. Jadi bawaan lahirnya Misha ini ternyata di operasi yang pertama dokter bilang otot kita kan ada otot mata sebelah kanannya itu cangkangnya gede, ototnya kecil, jadi tidak bisa menopang bola matanya untuk kembali center. Gitu, makanya dilakukan operasi yang pertama, ototnya ditekuk, kemudian dijahit. Untuk mempertahankan bola matanya biar lurus. Jadi yang dioperasi otot mata. Otot matanya. Dan kenapa 2 kali? Karena ternyata yang tadi benang tadi. Nah, tapi setelah sudah selesai. Sudah selesai, lagi dipantau sama dokter ya mudah-mudahan tidak muncul kista lagi. Tapi gue juga ya ini mata kiri gue tuh suka lari. Kalau dulu tuh ini nggak bercanda beneran. Karena gue pernah Bell palsy. Yang benar. Yang setengah lumpuh setengah tahun 2000 awal. Nah sekarang kalau gue kecapean, jadi otot. Jadi dulu Bell palsy gue kayak stroke. Jadi ini diem. Kalau tidur tuh gini nih, yang ini nggak bisa merem. Kalau kumur-kumur tuh keluar. Nah pas sudah diterapi berapa bulan gitu, akhirnya normal kembali. Karena banyak orang yang nggak kembali lagi. Tapi sekarang efeknya kalau gue kecapean atau dingin atau apa, ini lari sendiri. Karena kan dia sarafnya ya. Iya, jadi gue tuh suka gini. Jadi kalau manajer gue udah tahu si Awan tuh gini, udah juling. Jadi gue juga, ya ini bapak, ya kan gitu. Dia merem dulu. Baru ntar lurus lagi gitu. Iya benar, ya kan? Sama. Ya gitu, terus gue suka gue balik-balikin gitu. Dibalikin gitu nanti balik lagi. Gitu. Karena kalau nggak tahu agak pusing ya, kagak teng gitu. Maksudnya kayak nggak bisa fokus lah gitu ya. Dibalikin lagi kok gue, balik lagi. Cuma kalau udah gede kan enak ya, kalau dia masih kecil agak susah. Pas kamu dioperasi takut nggak sebetulnya? Nah yang takut yang mana deh? Takut beneran. Operasi yang mana yang takut, 1 apa 2? Yang pertama, kalau yang kedua mah kayak kemarin gitu ya. Dibius total atau dibius lokal? Total. Jadi bobo ya? Beneran. Tidur. Bangun-bangun pokoknya udah selesai aja gitu ya. Bangun-bangun ngamuk. Tapi jadi orang tua gimana rasanya ngeliat anak masuk ke meja operasi itu kan? Mungkin kalau suami mungkin cowok kali ya Kak, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau aku tuh udah air mata tuh nggak berhenti kan pas Overthinking banget. Overthinking banget. Iya. Jadi sebelum kita operasi, kita lagi terapi dan melakukan operasi, sangat-sangat overthinking. Banyak juga
cek-cek ke Mbah Google. Wah, apa-apa. Tiap hari tuh udah browsing. Jangan tiap lu hari. makan semua, gue bilang. Nanti kita stres. Makin Google, Iya. makin Stres. apa yang paling ditakutin karena gini, ayah dan ibu tuh yang nggak tahu ya, kadang-kadang kalau misalnya anak ada masalah, mungkin kalau ayah tuh stres juga pasti, Iya. tapi nggak terlalu kelihatan, Iya, benar. harus kuat dong. Di dalam ya Tapi benar. kalau ibu tuh aku tahu banget, apa yang paling kamu takutin pada saat melepas putri kamu untuk dioperasi? Kalau aku sih kan kalau di bius total Kak, Ya. cuma kalau bius total tuh kayak Iya, sesuatu iya, yang menyeramkan yang tidur gitu loh Kak, terus nauzubillah gitu. Iya, Terus iya, yang iya. paling takut sih itu. Dan apalagi ini urusannya dan mata. Nah, kalau gue sih lebih ketakutannya karena mata. Iya. Jadi begitu, kan belum bisa buka mata tuh. Dia mulai bisa buka mata dikit-dikit tuh, kita langsung tanya. lihat nggak? Kamu lihat apa? Iya benar, bisa lihat nggak? Itu dulu, Aduh, jujur. sayang. Ada sinar-sinar Pak. Alhamdulillah, aku bilang. Iya. Tapi kenapa Ya kalian? Allah Sandi. Takut gua, Pak. Kebayang banget ya. Iya banget, aduh. Tapi Miska sempet trauma gak sih Kak? Dianya, aku tuh belajar kuat dari dia. Dia tuh nggak ada takut, nggak ada stres. Kalau kata kakaknya, kok ada nggak takut sih, ngapain takut? Orang ada cuma tidur doang, nanti dia udah sembuh. Kayak gitu loh Kak. Itu yang kedua kan. Keren banget, iya. Yang kedua Yang pertama mah takut banget. Yang pertama nangis. Tapi kenapa kalian akhirnya memutuskan untuk udah deh dioperasi? Iya. Ada kan beberapa mungkin pilihan orang tua ya, yang kadang-kadang ada anaknya, kalau dalam bahasa Inggris kan sebutan lazy eye ya, Iya. mata yang malas untuk Iya. bergerak gitu. Ya dibiarkan mungkin sampai besar atau mungkin karena kondisi keuangan. Kalau kalian kenapa? Kita waktu itu memutuskan memang pertama secara estetika, dia perempuan, terus Iya. kita sempat melakukan terapi menggunakan kaca khusus, kaca prisma, dan ternyata memang nggak ngaruh apa-apa. Jadi memang dokter memutuskan ini harus dioperasi. Ya udah kita Bismillah kita operasi yang terbaik hasilnya. Jadi intinya secara kedokteran ternyata juling itu adalah ada hubungannya dengan otot mata yang Yes. seimbang Iya, itu. betul. Diperparah dengan Gadget. gadget Gadget. yang berlebihan anak-anak sekarang. Iya, betul. Iya iya, karena yang tidak juling pun bisa jadi Ya, Iya, juling benar, karena benar. melihat objek Gitu. dekat dan lain-lain ya. Iya. Apa yang akhirnya sekarang ibaratnya dipelajarin dari apa yang Allah izinkan kemarin? Di belajar ini ya sebenarnya kita harus lebih bersyukur dan memang harus mungkin itu teguran buat orang tua buat lebih menjaga lagi gitu loh. Ibaratnya anak ini tuh dilahirkan untuk dijaga gitu, diperhatikan. Ya udah sih kurang lebih seperti itu aja. Ya, kalau aku sih ngebayangin, oh ini ujian yang belum seberapa dibanding dengan orang lain. Iya. Ya. Jadi Betul banget dikasih kemampuan untuk menghadapi ini secara mental, secara Finansial lain-lain juga. finansial Iya. dan lain-lain. Apalagi kamu harus lakuin itu buat anak. Iya. Jadi baru merasa, oh ini loh orang tua tuh seperti ini rasanya. Iya. Mungkin Allah kasih Masya Allah ya, iya. Jadi kamu ntar gedenya mau jadi apa sih rencananya? apa? Jadi dokter. Dokter. Wow. Amin. Kemarin kamu ditolongin dokter, nanti kamu jadi dokter Nolongin orang mah ya Allah. Saya bilang waktu itu, nah kamu jadi dokter. Jadi dokter jangan pengen kaya, tapi pengennya bantu orang. Iya. Hebat banget. Nih aku senang akhirnya banyak anak-anak kecil yang kalau ditanya gak cuma jadi YouTuber ya, tapi jadi, bener dong. banyak Akhirnya nih, sekarang. ya gak ada yang salah, tapi Jadi afiliator. afiliator. Kan zaman kita kecil kan dokter, insinyur, Iya. polisi. Sudah itu beralih ke Beralih YouTuber, kan, YouTuber, selebgram ini. Balik apa, lagi. Balik lagi. So, kemarin sempat tuh YouTuber. YouTuber Tapi gak apa-apa, jadi dokter yang YouTuber bisa. Oh, tetap ya? Oh, Jadi Masya isinya Allah. tentang kesehatan. Ya, Konten kesehatan. iya. Oke, mau ngomong apa nih? Coba Ke dong. Mami dan Papa. Apa? Ya makasih. Makasih. Nggak kedengeran, Sar. Makasih Mami. Udah selalu ngurusin adik saya. Senang ya. Kalau ngeliat keluarga seperti ini, kita ikut bahagia. Iya saling dong. support satu dan yang lainnya. Oke, tapi kita ngomongin kegiatan kalian tuh, dulu kan pramugari kamu tuh ya? Iya, Berhenti sekarang. berhenti. Pokoknya pas hamil kedua langsung berhenti. Hamil pertama masih. Hamil pertama resign. Terus Masuk lagi. 2 tahun kerennya terbang lagi dia. Pokoknya kan masih kurang kan masa terbangnya, jadi kerennya terbang lagi. Apakah kalian ketemunya sama kayak Bang Narji gitu sama istrinya yang di Enggak. pesawat Enggak. enggak? Dikenalin sama teman. Oh dikenali. Teman, jodoh-jodohin teman. Tapi kalau kamu mau booking tiket pesawat pakai bawa nama istri ngaruh nggak tuh? Oh, Enggak lah. Oh, aku pramugari ini nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ya. Iya. Oke, tapi balik lagi tadi ke konten dan konten. Ya. Keluarga ini juga suka konten juga. Benar. Ini kita lihat nih. Orang mah bang, kalau sekiranya bini udah kagak enak dilihat, udah cemberut baik, kagak ada senyumnya. Tanya pengen apa, jangan diantepin baik.
Jadi laki mah kudu peka lu sama perasaan bini. Kalau bini lagi ngambek tuh dibujuk. Kalau perlu gubrakin duit segepok. Ilok amat dia kagak ceria lagi. Lah lu mah kalau bini ngambek bukannya dibujuk malah ditinggal pergi. Lu curhat dah sono sama si Marni ngejelek-jelekin bini. Laki modelan apa lu begitu? Bisa. Ngobrol Itu apa siapa gitu? itu tuh bisa? Siapa itu? Itu siapa tuh? Papa. Bukan mama itu ya? Itu Wanunung kayaknya deh. Iya. Bukan papa Sandi, kayaknya. ya Allah dibalik kegagahan dia, ternyata kita sama. Cuma dia di konten lu hari-hari. Kok lu akhirnya, maksudnya sosoknya Sandi itu kan kalau di sinetron kan yang cool, ayah gitu kan. Kok lu tiba-tiba jadi komedi? Jadi sebenarnya di sosmed itu pertama kan bikin sosmed itu TikTok, boleh ngomong di sini boleh TikTok ya, dong, boleh TikTok. Postingnya normal-normal waktu itu. Tapi kok biasa aja gitu. Nah waktu itu awalnya kalau nggak salah soundnya Bunda Korla. Iya. Nah coba gue ikutin, kok orang suka gitu. Ya udah terus sampai sekarang. Oh, sampai bakat begitu. terpendam itu ya Gitu. berarti ya? Jadi kesempatan juga. Lepasin. Ada ajangnya. Rilis, iya. Jangan ditahan. Masukkan aja ya. Iya. Dari beberapa teman-teman yang akhirnya ditahan, ngelepasin, akhirnya bablas loh. Gak bisa puter balik. Awalnya dia bilang kamu posting itu nggak apa-apa, terus sekali tuh. Gue bilang nggak apa-apa lah gitu kan. Ya udah lama-lama ya udahlah terserah lu. Lumayan soalnya itu. Obat stres kena lah. ya. Kena ke efek ini jualannya kan Kak. Lumayan trafficnya. Lumayan ada trafficnya. Trafficnya. Jadi Ya, udah bikin konten. Yang jualan kan dia kan, afiliator kan Kalian dia. juga sekarang live juga ya? Iya, Jualan juga ya? live juga. Kenapa akhirnya maksudnya mulai jadi afiliator juga kenapa? Ya awalnya istri waktu itu jualan baju muslim. Terus kita produksi, wah lumayan terus afiliator juga untuk skincare. Pas dia bikin konten itu justru bagus. Iya bagus. Jadi ya udah Bi bikin konten Bi. Lumayan Jadi aku exposure-nya karyakan dapat. itu. Lumayan. Oke. Good. Mau tau dong papa tuh di rumah tuh mirip di sinetron yang cool, yang tegas, atau yang kocak dan santai? Atau marah-marah? Kayak lo. Jujur. Kayak sinetron. Kayak di sinetron. Kayak Kayak di sinetron. marah-marah. Jadi gue tuh menyalurkan bakat gue aja itu. Oh iya. Tapi berarti dia nganggapnya lu lagi acting aja di rumah. Cut! Gitu kalau lagi. Tapi udah di-cut juga masih aja merepet kalau di rumah, Bo. Kalian tuh parentingnya apa kalau sama anak di rumah? Apakah yang VOC? Sekarang ada yang soft spoken, ya kan? Kalian apa? VOC. POC. Kalau soft spoken sih Pica. Kalau aku sih Beneran? pokoknya- Nggak, kalau aku sih lebih ke pengen kayak teman, kalau parenting sih kayak gitu kan Kak. Nah kalau dia tetap Kalau gue kayak sih zaman model dulu. kayak zaman dulu, Van. Nggak, Tegas. jadi tetap friendly tapi nggak semuanya. Karena menurut gue sih, apalagi anak yang pertama udah SMP ya. Itu kalau dibawa friendly nanti bahaya. Jadi tetap ada ayah ya. titisan orang tua dulu yang harus Takut gue dia jadi terapkan sama ke papa. orang Iya, ke anak-anak. iya. Jadi mereka tetap takut. Kalau di Melani mah suaminya fisiknya kayak penjajah, Hah? ini Aku. sifatnya yang penjajah. Iya benar. Kalau di aku Ini tuh... didikan militer berarti. Bener, kalau di aku tuh anak-anaknya sama aku sih nggak takut ya. Cuma ayahnya takut banget sama aku. Jadi parentingnya buat anak apa buat suami tuh? Iya, Parentingnya buat jadi anak kalau apa aku sama anak-anak soft spoken kayak Nikita Willy gitu. Kalau sama Tapi suami kalau POC. Pantesan Bang Iya. Isan itu curhat loh. Makanya rambutnya kan makin lama udah gak pernah numbuh lagi. Itu bukan tren, depresi. Tapi ngomong, nggak enak kan ngomong tentang keluarga bahagia gini. Ada teman kita. Kita empati dong coy, lu mah. Iya. Ini lagi ada yang Ini depresi bestie kayaknya nih. Iya. Bestie gue nih, bestie Bestie gue. kita nih. Nih, yuk kita kesini, ini dia. Izin ya, Ya. Pak ya. Tohar alias Bedul.